Baik. Keutamaan berikutnya disebutkan di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya?" Tidaklah atau maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dapat menghapus yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat. Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih. Mempersering wudu di saat-saat kita enggak senang untuk berwudu. Saat-saat enggak mood berwudu, Masya Allah. Ya. Jadi ini menunjukkan ibu-ibu, ibadah itu kalau dilakukan pas enggak mood, itu pahalanya lebih besar. Hadir kajian pas enggak mood, wah itu pahalanya lebih besar. Jadi kalau lagi nggak mood ya ibu-ibu, mestinya kita lebih semangat ya. Oh lagi nggak mood, alhamdulillah. Nggak mood, ayo kajian. Ya, nggak mood apa bu? Nggak mood kajian, ayo kajian. Wah, jadi penyemangat itu harusnya. Karena melakukan kebaikan ketika sedang bad mood ya. Artinya kita sedang lagi malas untuk melakukan perbuatan itu, terus kita lawan, itu pahalanya lebih besar. Itulah hikmahnya kenapa ada bad mood, ada apalah istilahnya itu ya. Ada kadang-kadang kita ini lagi ilfil melakukan sebuah perbuatan ya. Nah itu kalau kita lawan kemudian kita berhasil melakukan sebuah amal saleh di keadaan seperti itu, akan lebih besar pahalanya. Ya. Wa kathratul khuta ilal masajid. Lalu memperbanyak langkah ke masjid. Nah ini dalil bahwa ke masjid jalan kaki itu lebih utama. Kalau naik motor kira-kira dapat nggak keutamaan ini? Ya, ini pernah saya dengarkan penjelasan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini hanya berlaku bagi al-khuta', bagi yang berjalan. Gitu ya. Bukan yang berkendaraan. Karena dulu zaman Nabi sudah ada kendaraan ya, kendaraannya unta. Dan para sahabat tidak memahami bahwa setiap langkah unta itu dihitung sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat. Jadi yang dimaksud di sini adalah jalan kaki itu. Ini kalau bisa kita lakukan maka itu yang kita lakukan. Masjidnya dekatnya, masjid cuma 1 RT masuk pakai motor tuh. Jalan kaki. Ya, kalau jauh ya jangan memaksakan ya, kecuali kalau mampu ya, misalnya ibu-ibu yang dari kota gede jalan kaki gitu kan, Bismillah hapus dosa ngangkat derajat, hapus dosa ngangkat derajat gitu terus di jalan biar semangat tuh, udah kayak pasukan baris berbaris ya. Ya ini fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Kalau kita pengen mendapatkan langkah-langkah kita ini bisa menghapus dosa ya, cari masjid yang dekat situ kan bisa kita amalkan untuk ini. Tapi kalau yang jauh-jauh ya, ya kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Ya, jadi ini keutamaan jalan kaki ke masjid. Wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu dari salat ke salat berikutnya. Nah, ini dimaksud dengan menunggu salat ke salat berikutnya ini, kata para ulama, berlaku di masjid. Ya, bukan di luar masjid. Ya, luar masjid sama mungkin kegiatan lain, belanja neng pasar, niatnya menunggu dari sholat ke sholat berikutnya. Ya, itu bagus. Maksudnya hatinya itu terikat dengan sholat ya, bagus. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-baqa fil masjid. Duduk di masjid. Ya, kalau ibu-ibu yang hadir kajian maghrib sampai isya, nah niatkan juga untuk ini. Ini bisa ya. Sekalian diniatkan untuk menuntut ilmu, niatkan juga untuk ini. Maka dapat pahala lebih banyak. Gitu ya. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat. Jadi ribat itu kan diistilahkan sebagai
eh, menjaga di medan perang. Orang yang mendapatkan tugas untuk menjaga ya, keamanan di saat terjadi peperangan, itu namanya ribat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang melakukan amalan seperti itu orang yang selalu ingat, ya, selalu standby, istilahnya gitu ya, selalu waspada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu siap. Orang seperti ini amalannya, ya, artinya ini berkaitan orang yang sangat perhatian terhadap sholat ya ini ya. Dimulai dari indikatornya memperbagus wudhu, kemudian menunggu sholat ke sholat berikutnya. Ini semua kaitannya dengan sholat. Menunjukkan orang yang seperti ini orang yang siap. Siap apa? Ya siap mati. Gitu. Siap dipanggil Gusti Allah. Ya. Siap napa dereng bu ibu? Ya. Siap nggak siap ya Pak ya? Nah iya. Maka caranya supaya siap ini dari mulai ini ya. Memperhatikan sholat ini. Ya Allah alam shawab. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan inti dari wudhu ini adalah tentang tata cara berwudhu. Ya, fadhal. Sifatul wudhu'il kamili wa kaifiyatuhu. Sifatul wudhu'il kamili al-mustamilu ala al-furudi wal wajibati wal mustahabbati kattali. Al-awwal yanwi al-wudhu'a biqalbihi li hadithi Umar radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyati wa la yantiqu binniyah li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yantiq biha wa li'anna Allah ya'lamu ma fil qalbi wa la hajata ila al-ikhbari bima fihi. Baik. Kemudian tentang tata cara berwudu disebutkan penulis ini sifatul wudu'ul kamil al-mustamil ala al-furud wal wajibat. Tata cara berwudu yang sempurna itu mencakup melakukan perbuatan-perbuatan wudu yang wajib dan mustahabbat dan sunnah-sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, yanwil wudu biqalbihi, meniatkan wudu dengan hatinya. Berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Wala yantuqu binniyah, dan tidak perlu mengucapkan niat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan niat. Dan karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati manusia, sehingga tidak perlu dikabarkan dengan lisan kita. Jadi yang pertama berniat. Cara berniat bagaimana? Dengan hati. Maksudnya dengan hati itu bagaimana? Adanya kesengajaan hati melakukan sebuah perbuatan. Ya. Makanya definisi niat secara bahasa artinya al-qasdu, kesengajaan, menyengaja melakukan sebuah tindakan, itu adalah niat. Cukup, itu sudah cukup sebagai niat. Dan setiap orang berakal ketika dia melakukan sebuah perbuatan biasanya akan ada kesengajaan dalam hatinya, gitu ya, atau keinginan hati. Ya, keinginan itulah menjadi kesengajaan hati mengupayakan sebuah perbuatan. Itu sudah cukup sebagai niat. Jadi mudah niat itu, nggak usah menghafalkan ya teks-teks setiap perbuatan niatnya sendiri-sendiri. Nanti sebelum wudu bacaan niatnya sendiri. Nanti nyuci tangan bacaan niat sendiri. Ya. Nyuci wajah juga sendiri, ngusap kepala sendiri. Waduh susahnya gitu ya. Betapa repotnya agama ini. Ya, nanti setiap sholat ada lafaz niatnya sendiri. Gitu kan. Jadi agama itu mudah kalau kita mengikuti sunnah. Ya, kalau sudah melenceng dari sunnah ini sudah dimodifikasi macam-macam, wis angel. Motor itu kepenak nek dipakai ya sesuai yang dibuat sama pabriknya, itu enak. Tapi kalau sudah dineko-neko bannya diganti ya. Kemudian apa? Spionnya yang gede diganti sing cilik gitu kan. Terus apa lagi? Ya. Knalpotnya diganti sing cempreng.
Itu biasanya wis ra kepenak motor itu. Malah menyusahkannya. Jadi kalau kita mendapatkan atau membaca dalil-dalil bahwasanya innad dina yusrun, agama itu mudah ketika beragama sesuai dengan yang asalnya atau yang murninya, sesuai dengan sunnah. Cukup dalam hati. Baik. Kalau ada yang berkata bahwa kita ketika umroh kan diperintahkan untuk melafadzkan niat ya Pak Haji ya. Mas Erwin ya. Mas Erwin ya. Lafadznya gimana itu? Yang sudah pernah umroh atau haji? Sampai mikot, kita niat hati terus mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilan umrohmu. Nah, banyak yang memahami bahwa ini adalah pelafalan niat dan menjadi dalil bolehnya atau disyariatkannya melafadzkan niat. Nah, apakah argumentasi ini benar, ibu-ibu? Pernah nggak mendengar pernyataan seperti ini? Belum ya Mas Erwin ya? Ibu-ibu pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak pernah ya saya jelaskan ya Pak ya. Ya, biasanya di luar sana ketika pembahasan tentang pelafatan niat, nih ya, argumentasi ini sering dipakai, gitu ya. Maka jawabannya itu bukan kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan itu bukan melafatkan niat, tapi membaca talbiyah itu. Bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah, pembacaan talbiyah setelahnya ya. Labbaik Allahumma umratan itu disebut bacaan talbiyah, bukan lafadz niat. Bacaan talbiyah itu di dalam umroh atau haji itu posisinya seperti takbiratul ihram di dalam sholat. Kalau sudah berniat bilang labbaik Allahumma umratan itu semua haram. 9 atau 10 larangan ihram itu berlaku semenjak itu. Ya, sama seperti sholat. Begitu niat, baru niat nih mau sholat zuhur. Masih boleh minum nggak Pak? Bu? Ya, baru niat mau sholat duha nih misalnya ya. Masih boleh nggak minum? Masih boleh, nggak apa-apa. Baru niat. Ya. Tapi kalau sudah Allahu Akbar ya, kemudian ngemut mbanggulo. Ya. Nah, ini boleh enggak? Enggak boleh walaupun salatnya sak khusyuk sak ikhlas. Nek kalau salat ngemut mbanggulo ya enggak sah gitu. Haram, banggulanya haram itu jadinya. Ya. Itu. Jadi bacaan talbiyah ketika umroh itu sama dengan kalau dalam sholat bacaan takbir yang mengharamkan kegiatan-kegiatan mubah sebelumnya. Nah itu cara bantahnya, nggih. Ya, tapi nggak usah bantah-bantahan Bu, nggih. Habis-habisin waktu. Yang penting sudah punya basic untuk membentengi. Kalau ada orang yang mencak-mencak niat, sing orang lafalke niat ki Wahabi, nah, itu. Sak karepmu Wahabi ora Wahabi sak karepmu. Yang penting kita mengamalkan sunnah gitu aja kan ya. Nah, ada yang seperti itu ya nggak usah pusing, nggak apa-apa. Kita sudah punya benteng ilmu ya. Kalau mau ditambah lagi, kurang lagi, syukur kalau bisa diajak diskusi ya pakai akal sehat tentu saja, bukan emosional ya. Maka tambah lagi dalam ibadah nggak boleh ada kias. La qiyasa fil ibadah, tidak boleh ada kias dalam ibadah itu. Kalau boleh ada kias dalam ibadah maka bid'ah itu menjadi menjamur. Ya, tidak boleh ada kias di dalam ibadah. Kias itu ada dalam hukum halal haram. Dalam hal hukum, dalam hal status sesuatu dilihat dari hukum fikih itu. Tapi kalau dalam memunculkan sebuah tata cara ibadah yang baru karena berdasarkan kias pada ibadah yang lain, enggak boleh. Karena itu akan memunculkan bid'ah.
Nah, itu tentang catatan tentang melafadzkan niat. Setelah berniat dalam hati, kemudian yang kedua, silahkan. الثاني يقول بسم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Baik. Langkah kedua adalah mengucapkan basmalah. Bismillah. Ingat ya ibu-ibu ya. Bismillah. Stop di situ. Bukan Bismillahirrahmanirrahim ya. Apalagi ditambah Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini wudunya mulai-mulai ya. Bismillah saja, stop di situ. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau mengatakan, La salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah solat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengingat Allah, yang tidak mengucapkan bismillah. Nah, jadi hadisnya berbunyi lam yadhkur ismallahi alaih. Bukan lam yadhkur ismallahir rahmanir rahim. Jadi cukup berhenti di bismillah. Ya. Kalau berdasarkan hadis ini maka menjadi wajib ya. Karena Nabi sampai mengatakan la wudu'a, tidak sah wudu. Nah, memang ada ulama yang demikian memahami hadis ini. Berwudu, mengucapkan basmalah sebelum memulai membasuh tangan ya, terus kepala, itu hukumnya wajib. Nah, bahkan menjadi syarat keabsahan wudu. Tapi menurut pendapat yang lain, ini bukan wajib, tapi sunnah. Ya, ada pendapat yang lain bahkan tidak disyariatkan. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Hadis yang berbicara tentang hal ini lemah. Kalau di sini di catatan kaki terangkan tuh ya. Pada dasarnya hadis ini lemah. Wa hassanahul Albani, tapi dinilai hasan oleh Syekh Albani likathrati turuqihi wa syawahidihi, karena jalur sanadnya saking banyaknya. Sebenarnya lemah, tapi saking banyaknya jalur sanadnya maka naik level menjadi hasan. Ya. Baik. Jadi kalau pendapat yang kami yakini maka ini hukumnya sunnah, mengamalkannya sebagai bentuk kehati-hatian. Kehati-hatian terhadap hadis ini. Ya. Kemudian yang ketiga setelah mengucapkan bismillah. الثالث يغسل كفيه 3 مرات لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وحديث حمران عن عثمان رضي الله عنه. Nah, yang ketiga adalah membasuh telapak tangan 3 kali. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dan hadis Humran dan juga hadis Utsman radhiyallahu anhu. Ya, membasuh telapak tangan. Kalau mau kita detailkan, membasuh telapak tangan ini hukumnya juga sunnah. Gitu ya. Tapi menjadi wajib di beberapa keadaan. Keadaan apa itu ibu-ibu? Ya, ketika bangun tidur malam. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Hanabilah. Setelah bangun tidur malam. Kalau tidur siang tidak, berdasarkan zahir hadis, fa innaka la tadri aina batat, ya, fa innahu la yadri aina batat yadahu, atau fa innaka la tadri aina batat yadahu. Karena kamu tidak tahu di mana tangan itu semalam tidurnya di mana, enggak tahu. Ya, berdasarkan zahir hadis itu maka tidur malam, karena mampit itu istilah untuk tidur malam. Terus yang keempat, الرابع يتمضمض ويستنشق من كف واحد بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى يفعل ذلك 3 مرات ب3 غرفات بكفه لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ويسبغ الوضوء ويبالغ في الاستنشاق
إلا أن يكون صائما لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه ويستاك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. Nah, yang keempat, berkumur-kumur dan beristinsyak. Beristinsyak itu menghirupkan air ke dalam hidung. Ini dilakukan dari satu cidukan tangan yang sama. Biyadihil yumna. Caranya dengan cidukan tangan kanan. Nah, jadi satu saja. Jadi cara yang benar sesuai sunnah, pakai tangan kanan saja, ambil, ya. Kemudian dihirup, dimasukkan ke mulut dan dihirup ke hidung. Setelah itu wa yastansiru biyadihil yusra. Istinsarnya pakai tangan kiri. Istinsar itu adalah mengeluarkan air dari hidung. Nah, air dikeluarkan dari hidung dibantu pijatan tangan kiri. Nah, ya, kebayang nggak ibu-ibu? Bayang ya. Jadi sebenarnya ilmu tata cara itu ilmu visual ya. Melihat, tidak cukup audiotori. Jadi Utsman bin Affan ketika menjelaskan cara wudu kan gimana? Praktek. Nah gini, beliau praktek, kemudian beliau menyatakan siapa yang wudu seperti ini, maka akan ini gitu. Jadi ibu-ibu, kalau pembahasan tentang tata cara seperti ini memang imajinasi visualnya harus kuat ya. Iya, mestinya ini kalau bisa malah praktek ya. Tapi kalau dibalik tirai gini gimana mau praktek? Nggak apa-apa. Nanti ibu-ibu bisa melihat prakteknya di internet ya. Bisa lihat di YouFit atau di mana supaya lebih sempurna wudu kita. Jadi ya, selama ini kan kita mendengarkan teori ya. Agar lebih sempurna nanti melihat praktek. Karena kalau ibu-ibu belajar misalnya apa ya? Cara memasak risoles gitu ya. Cara masak risoles. Itu baca buku tentang cara masak risoles dari A sampai Z baca. Itu kalau kita belum melihat prakteknya langsung, itu kayak ya merasa belum puas lah ya, pengetahuan kita itu belum sempurna gitu ya. Misalnya atau yang lain contohnya misalnya ibu-ibu mempelajari sebuah buku isinya adalah tata cara apa ya? Tata cara misalnya nyopir mobil misalnya gitu kan ya. Dari cara menghidupkan mesin ya. Cara masukkan gigi ya. Cara minjak atau nginjak kopling dan seterusnya. Jelaskan. Tapi nggak pernah praktek, nggak pernah lihat prakteknya. Itu juga mumet. Seperti ibu-ibu belajar fikih haji, belum pernah haji. Wah, angele ya. Tapi kalau sudah haji beneran, wah ternyata gampang. Nah, jadi kadang-kadang ada ilmu-ilmu itu memang perlu visual. Dan itu dipakai oleh Nabi. Nabi kadang-kadang praktek ketika menjelaskan cara sholat, beliau naik mimbar ya. Naik mimbar terus beliau sholat. Kemudian beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, jadi ibu, ini perlu melihat. Bisa lihat di YouTube, yang alhamdulillah sarana teknologi sekarang mudah. Istinsyar. Yaf'alu dzalika 3 marrat, itu dilakukan sebanyak 3 kali ya, ghurafatin bi kaffihi, 3 kali cidukan. Bukan satu cidukan untuk 3 kali kumur-kumur ya. Satu cidukan tangan kanan buat 3 kali. Ya, ini ya bukan kumur-kumur jadinya nanti. Ya. Nah, itu malah mainan air itu aja. Bukan kumur-kumur itu. Gak cukup untuk kumur-kumur. Jadi 3 kali cidukan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa yasbihul wudu, lalu sempurnakan wudu, wa yubalik fil istinsyak, berusaha istinsyak sekuat-kuatnya, illa an yakuna shaiman, kecuali ketika sedang puasa. Ya, istinsyak itu sing mempeng tapi jangan berlebihan, nanti sampai kelek mlebu paru-paru bahaya. Ya, sampai ya kita sudah berusaha maksimal secara wajar gitu ya. Bukan sampai dihirup enggak keluar ya. Bingung lah nanti. Oh, nanti banyune mau kok ora metu-metu ya kan. Nah, itu secara wajar.
Li hadis Laqit bin Sabrah. Berdasarkan hadis Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, setelah itu wayastaq, bersiwaknya. Jadi sunnah bersiwak di saat wudu itu di saat seperti ini. Nah, di saat berkumur-kumur itu. Itulah waktu untuk siwak. Cuci tangan dulu, ambil sikat gigi, gosok gigi. Kan pasti kumur-kumur toh ibu-ibu? Apa enggak kumur-kumur habis sikat gigi? Mesti ada aktivitas kumur-kumur. Nah, itulah. Itu sudah dianggap sebagai kumur-kumur. Siwak, ya, kumur-kumur. Cuman kalau ini dilakukan di dalam kegiatan wudu ada proses istinsyak, ya. Disertai memasukkan air ke dalam hidung. Nah, cukup ya. 4 ini. Ya, silahkan nanti diamalkan. Insyaallah besok kita melanjutkan tata cara yang kelima dan seterusnya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, monggo kalau ada pertanyaan. Monggo. Silakan untuk menulis di secari kertas kemudian diantar ke depan. Atau yang dekat situ bisa langsung bertanya. Tapi lebih utama ditulis saja. Monggo silahkan. Kosong, ada. Ya, kita tunggu dulu ya. Nulis. Pak Roji mau mulai pertanyaan. Biasanya Pak Roji ini sudah menyimpan pertanyaan. Kosong? Ada nih kayak Pak Roji kayaknya. Ada nggak Bu? Udah paham ya Bu ya, insya Allah ya. Tinggal diamalkan. Oh, baru nulis. Oh ya wis panjang ini pertanyaannya, mumet kayak gini. Baik. Nah, pertanyaannya, apakah 3 kali ini sunnah atau wajib Ustadz? Maka jawabannya 3 kali itu yang pertama wajib, yang kedua dan ketiga sunnah. Ya, yang pertama wajib, kedua, ketiga sunnah, keempat dan seterusnya makruh. Ya, sunnah yang paling sempurna kalau dalam berwudu itu maksimal 3 kali. Itu maksimal, tapi kalau minimal 1 kalinya wajib ya itu. Terus yang kedua, bolehkah wudu hanya yang wajib saja? Boleh. Wudu yang wajib saja apa? Pertama, mengusap, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, lalu mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Dah 4 saja. Itu yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat wudu itu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 itu sudah sah wudu. Tapi kalau kita punya keluangan waktu, punya kelebihan air, punya kelebihan tenaga juga, ya apa salahnya kita upayakan juga yang sunnah-sunnah. Gitu ya. Kalau sedang keadaan airnya minimalis atau dalam keadaan darurat, mungkin bisa alternatif wudu minimalis ya, yaitu wudunya itu hanya
yang wajib-wajib saja bisa kita ambil. Ya. Dan kalau keadaannya sangat minimalis, sangat kita kesusahan menggunakan air, bisa yang wajib-wajib ini ya anggota-anggota wudu yang wajib ini cukup sekali-sekali saja ya. Seperti kalau dalam pesawat ya Ibu-ibu. Kalau masih memungkinkan berwudu ya bisa dengan menggunakan cara ini. Tapi kalau tidak memungkinkan misalnya sak pesawat wudu semua, nah ini juga repot ya. Ya. Atau ketika umroh haji kita berada di Masjidil Haram, mau wudu keluar repot, jauh, nggak tahu di mana. Ya, akhirnya boleh berwudu pakai botol spray, tapi dipastikan aurat tidak ada yang melihat dari ajnabi. Ya, kemudian kita fokuskan ke yang wajib-wajib, itu pun sekali-kali, sekali-sekali saja. Kalau kita bisa naik level sedikit, sunnah, tapi sunnah juga minimalis. Sunnah minimalis itu ya 2 kali ya kan, sekali 2 kali. Yang maksimal, yang sempurna apa? Ya 3 kali dan juga mengupayakan anggota-anggota wudu yang sunnah-sunnah juga. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, apa hukum wudu di kamar mandi atau WC? Boleh asalkan dipastikan lantainya suci, supaya tidak nyiprat-nyiprat. Gak apa-apa, boleh. Kalau wudu di WC mengucapkan bismillahnya gimana? Maka mengucapkan bismillahnya sebaiknya di luar kamar mandi. Kalau lupa gimana? Ya kalau lupa ya nggak apa-apa, namanya manusia lupa ya. Kalau lupa ya nanti kalau dia meyakini bismillah itu wajib nggak masalah. Meyakini bismillah itu sunnah, silahkan diucapkan di dalam kamar mandi tapi lirih. Ya, karena kalau wajib mengucapkan basmalah itu menjadi kebutuhan ya. Sementara hukum membawa nama-nama yang suci, nama Allah, nama Rasulullah, atau mengucapkan nama-nama yang suci di dalam kamar mandi, itu hukum asalnya makruh. Nah, hukum asalnya apa? Makruh. Ini sebagaimana dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Hukumnya makruh, dan kaidah fikih yang berlaku pada hal-hal yang makruh itu adalah hal yang makruh menjadi mubah ketika ada kebutuhan. Hal yang makruh menjadi mubah atau diperbolehkan ketika ada kebutuhan. Kalau dia meyakini basmalah itu wajib, ada kebutuhan mengucapkan basmalah. Atau meyakini basmalah sebelum wudu itu sunnah, ada kebutuhan. Ya, silahkan diucapkan lirih saja. Tapi kalau dia meyakini ini hadisnya dhaif, nggak bisa diamalkan, ya sudah, nggak boleh dia mengucapkan basmalah karena tidak ada kebutuhan. Jadi tergantung bagaimana hatinya menganggap basmalah. Itulah yang menjadi catatan amalnya. Karena semuanya ada landasan dalilnya. Gitu. Jadi dipastikan suci, dan kalau terkait dengan basmalah seperti tadi. Pertanyaan berikutnya, kalau ketika di tengah-tengah wudu kita kentut atau terjadi hal-hal yang membatalkan wudu, apakah kita harus mengulang atau melanjutkan? Wah, kalau kentut di tengah wudu ya ngulang ya Ibu ya. Nggak bisa istirahat bentar. Ya, terus kemudian melanjutkan, nggak bisa. Ini harus diulang karena wudu ini satu paket, ibadah yang satu paket. Batal satu, batal semua. Seperti sholat juga ya. Batal rakaat di keberapa ya harus diulang semua.